Oke, friend, kita ke materi integral substitusi dan integral parsial. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu integral substitusi dulu, ya, integral substitusi. Substitusi. Nah, integral substitusi secara umum bentuknya seperti ini sih ya. Jadi kalau misalkan ada K dikali G aksen X, nah dikali F dalamnya adalah fungsi Gx dx. Nah, dengan K-nya adalah konstanta, lalu G aksennya adalah turunan dari Gx, G aksennya adalah turunan ya dari Gx-nya. Oke. Nah, nanti kan kalau substitusi itu ada yang dimisalkan kan ya. Jadi kita misalkan biasanya adalah yang U-nya ya, itu adalah yang mana nih? Yang Gx-nya gitu ya. Nah, jadi bentuknya biasanya seperti ini. Ya, bentuknya biasanya seperti ini. Kita ke contoh aja langsung biar paham. Nah, contohnya, ini ada nih contoh soalnya seperti ini. Hasil dari integral 6x kuadrat dikali dalam kurung x pangkat 3 dikurang 4 ya. Pangkat 5 dx. Nah, kalau kita lihat bentuknya sama nih dengan seperti ini ya. Ini adalah gx yang di dalam kurung. G aksen x-nya adalah bukan ini sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita pisah dulu ya. 2 dikali 3x kuadrat. Nah, dikali x pangkat 3 dikurang 4 pangkat 5 dx. Nah, jadi kalau ini kita turunkan, hasilnya adalah ini gitu kan ya. Nah, berarti ini adalah G aksennya, ini adalah Gx-nya. Nah, seperti itu. Ini adalah K-nya, gitu kan. Nah, biasanya ciri-ciri substitusi, pangkatnya biasanya selalu berselisih 1 sih ya. Kebanyakan di soal-soal seperti itu. Tapi kadang-kadang enggak juga gitu ya. Nah, ya tadi kan yang kita misalkan adalah Gx-nya ya. Yang pangkatnya biasanya yang lebih besar, biasanya seperti itu. Nah, jadi kita misalkan nih caranya adalah kita misalkan dulu U-nya adalah yang di dalam kurung ya, X pangkat 3 dikurang 4. Lalu kalau kita turunkan, berarti kan jadi DU per DX ya. Ini jadi 2X ya. Cuma DX-nya langsung saya pindahkan dikali DX. Oke. Nah, maka ini jadinya adalah 2 dikali, ini udah jadi U ya. U pangkat 5 gitu kan. Sorry ini 3 ya, sorry. Ini 3 X pangkat 2 ya kalau diturunin ya. 3 turun dikali pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 2 ya. Turunannya 3X pangkat 2. Nah, maka kalau kita lihat ya di sini 3X pangkat 2 dikali DX. 3X pangkat 2 dikali DX adalah DU gitu kan. Nah, berarti udah berubah jadi DU gitu. Nah, berarti kalau udah jadi U semua, tinggal kita integralkan U-nya berarti ya. Nah, oke langsung aja ya. Berarti kan kalau kita tambah 1 jadi pangkat 6. 2-nya tinggal kita bagi hasil pangkatnya tadi. Kalau dijumlah jadi dibagi 6. Jangan lupa plus C. Nah, maka hasilnya adalah 1/3. U-nya kita balikin lagi gitu kan. U-nya tadi adalah X pangkat 3 min 4 pangkat 6. Plus C. Nah, ini hasilnya. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, contoh kedua ini ini nih, kehalangan. Nah, saya benerin dulu ya sebentar ya. Nah, oke. Contoh berikutnya seperti ini ya. Nah, jadi kita integralkan yang ini dulu. Kalau kita integralkan kan jadi F besar X dengan batasnya dari 1 sampai 2 ya. Sama dengan 6. Nah, berarti kan kalau integral tertentu kita masukin 2-nya dulu. F2 dikurang F1 sama dengan 6. Nah, lalu langkah berikutnya baru kita integralkan ini.
Nah, ini bentuknya sama nih ya dengan yang ini kan, gitu. Nah, kalau kita perhatikan ya, yang di dalam fungsi f-nya itu kalau kita turunkan adalah ini adalah jadi 2x ya. Nah, ini ada x-nya. Oke. Nah, maka ini kita misalkan adalah gx-nya. Oke. Nah, jadi kita misal u-nya adalah x pangkat 2 ditambah 1. Nah, maka kalau kita turunkan du-nya ini jadi pangkatnya turun dikali 2. Nah, pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 1. du per dx ya, dx-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Nah, karena di sini cuma ada x, maka ini pindah 2-nya jadi setengah du. Setengah du sama dengan x dikali dx. Nah, oke. Ini hati-hati ya. Ini batasnya adalah dalam bentuk x ya, karena di sini masih dalam dx. Jadi kalau kita tulis ini masih dalam x ya, batasnya dari 1 sampai 2 masih dalam x. Nah, kalau kita misalkan batasnya harus kita ganti dalam u juga gitu. Jadi kalau x-nya sama dengan 2, maka u-nya jadi berapa nih? Kita masukin ke sini x-nya 2 kuadrat ditambah 1 jadi 5. Lalu kalau kita masukin 1, u-nya jadi berapa nih? 1 kuadrat tambah 1, 2. Nah, maka ya, jadi untuk yang ini kalau kita tulis sama dengan batasnya udah dalam u. Ya, dari berapa nih? Dari 2 sampai 5. Nah, yang ini udah jadi U kan? Berarti kalau kita tulis FU gitu. Nah, lalu untuk X dikali DX ya, X dikali DX adalah setengah DU. Berarti kalau kita tulis adalah setengah DU. Nah, udah nih. Udah dalam bentuk U semua. Ya, jadi ingat ya batasnya harus dalam U juga gitu. Nah, kalau udah seperti itu tinggal kita integralkan ya. Nah, integral dari ini adalah jadinya setengah F besar U ya. Nah, batasnya dari 2 sampai 5. Gini kan ya? Dari 2 sampai 5. Nah, oke sebentar. Ada yang salah nggak? Nah, ini sepertinya salah ketik soal untuk yang tadi ya. Nah, jadi saya ubah aja. Ini jadi apa namanya 5. Ini 2 ya. Nah, berarti kan ini 5, ini 2, berarti 5 dikurang 2. Nah, kayaknya sih pengen ke sini ya. Soalnya kayaknya salah ketik nih gitu. Oke nih, tapi saya mau ganti ini gimana nih sebentar. Loh, ini kok yang ini sih? Nah, ini aturan ini nih. Sebentar, ada yang ngaco nih. Oke ya, saya ganti jadinya batasnya dari 5 sampai 2 nih. Sepertinya saya ngetik. Nah, maka ini hasilnya berarti kalau kita lihat nih setengah ya. Nah, masukin 5 berarti F5 dikurang F2. Nah, berarti kan F5 dikurang F2 tadi yang di sini ya sama dengan 6. Nah, tinggal dikali setengah. Nah, nanti didapat sama dengan 3. Oke, seperti itu. Tadi ada kesalahan dikit, yang penting paham cara substitusinya. Nah, yang paling penting lagi kalau ini masih dalam X ya, ini batasnya masih dalam X juga gitu ya, karena ini masih dx gitu. Nah, kalau kita misalkan U, maka nanti hasilnya juga harus dalam U nih batasnya. Nah, ini kadang-kadang suka lupa nggak diganti gitu. Ini latihan tentang integral substitusi ya. Nah, oke, perhatikan di sini ini soal SBM, tahunnya lupa saya. Kita lanjut aja dari min 1 sampai 2 untuk X pangkat 2 dikali akar X plus 1 dx. Disubstitusikan untuk U sama dengan X ditambah 1 ya. Menghasilkan integralnya seperti apa. Oke. Nah, ini enak nih. U-nya udah ada nih. X plus 1 gitu kan. X U-nya gitu. Nah, batasnya ini masih dalam X. Ya. Masih dalam X. Nah, berarti kalau misalkan kita ganti X-nya dulu deh ya. X-nya sama dengan 2 dulu. Berarti U-nya 2 tambah 1, 3. Nah, terus kalau kita ganti batasnya kan di sini min 1 ya. Nah, min 1 tambah 1 berarti dapat 0. Nah, maka ini batasnya berubah jadi 0 sampai 3 ya.
Nah, ini udah jadi U ya, gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tuliskan U-nya adalah X plus 1 ya. Kalau kita turunkan DU per DX-nya, berarti turunan dari ini adalah 1. DX-nya pindah ke sini ya, dikali DX. Nah, artinya DU sama dengan DX. Nah, berarti DX yang ini sama dengan DU gitu. Yang ini udah jadi U kan? Berarti akar U gitu, akar U. Terus yang ini gimana nih? Nah, yang ini gimana nih? Gitu. Nah, jangan bingung nih kalau tinggal sisa X kuadratnya. Ini kita ubah nih yang bentuk U-nya ini ya, kalau kita jadikan X jadinya U dikurang 1 ya, sama dengan X. Nah, X-nya bisa kita ganti jadi U dikurang 1. Berarti kan ini X kuadrat ya, berarti jadinya U dikurang 1 kuadrat. Gitu kan ya. Nah, udah semuanya jadi U nih ya. Jadi kalau kita lihat ada nggak nih dari 0 sampai 3 U min 1 kuadrat dikali akar U dikali, sorry ini kuadrat ya benar ya? Iya benar. Dikali DU ya. Nah, kalau kita lihat 0 sampai 3 ya benar ya? Benar nggak nih? 2 tambah 1. Nah, ini saya kok nggak ada ya jawabannya ini 0 sampai 3 tapi nggak kuadrat ya. Nah, kayaknya sih ini kuadrat nih seharusnya nih ya. Cuma kalau lebih yakin lagi kita cocokin lagi ya soalnya yang tadi. Oke teman-teman, mohon maaf nih ya, sepertinya salah ketik lagi, ini seharusnya pangkat 2 ya, gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Ini soal SBMPTN 2009 ternyata. Nah, jadi seperti ini ya, yang mesti diingat kalau misalkan ini nggak bisa diubah, nah sebenarnya bisa ya, X-nya kita ganti sama dengan ini gitu. Ya, itu catatan pentingnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi terakhir untuk integral ya, fungsi aljabar ya, yaitu integral parsial. Nah, integral parsial ya kan, kalau kita tulis integral parsial. Nah, kalau misalkan ada integral U dV ya. Nah, ini sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali DU. Nah, bentuknya seperti ini nih, integral parsial. Oke. Nah, contoh ya. Nah, contohnya di situ lagi pas banget. Nah, saya ganti dulu sebentar ya. Oke, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau integral parsial yang di dalam kurungnya pangkat 1 biasanya ini ya. Nah, nanti di sini kan ada bentuknya kalau integral U dV ya. Ini bisa kita sama dengan U kali V ya. Nah, nanti kita misalkan U-nya apa, dV-nya apa gitu ya. Nah, U-nya itu adalah yang mau kita turunkan ya. Ingat, U-nya yang mau kita turunkan. Nah, kalau dV-nya yang itu adalah yang mau kita integralkan. Oke? Ingat itu ya. Nah, maka ya kan, kalau gitu ya kita tulis nih U-nya untuk kok jadi merah. Kalau misalkan kita ganti dulu nih. Nah, ini saya hapus deh. Nah, berarti kan kalau kita lihat ya di sini ada X. Nah, ini ada 3X plus 4 pangkat 6. Ingat ya, ciri-ciri yang mau kita turunkan itu harus bisa jadi 1 gitu ya. Atau jadi 0 gitu ya. Nah, kalau yang ini nggak bisa nih jadi 0 ya. Yang ini harus kita integralkan ya. Nah, yang ini harus kita integralkan. Nah, yang ini adalah U-nya berarti. Nah, yang ini adalah dV-nya. Yang ini kita integralkan, yang ini kita turunkan. Karena ini X, kalau kita turunkan terus, ini jadi 0 gitu ya. Nah, maka ya jadinya U-nya adalah sama dengan X. Maka kalau kita turunkan, DU-nya sama dengan 1 ya. DU per DX-nya. Atau DX-nya kita jadikan. Tadi ini kalau kita turunkan berarti jadi 1 ya. DU per DX-nya. DX-nya kita langsung kali aja. Seperti ini. Nah, lalu untuk yang ini 3X ditambah 4 pangkat 6 DX gitu ya. Nah, ini adalah dV-nya. Nah,
kalau kita integralkan berarti jadi V sama dengan integral dari 3x ditambah 4 pangkat 6 dx gitu ya. Nah, integral dari ini kan kita tadi sudah tahu ya. Jadi kalau ada integral dari fungsi yang di dalamnya pangkat 1, nah sama aja kayak biasa aja ya, pangkatnya ini ditambah 1 ini 6 tambah 1 jadi pangkat 7. Yang di depannya ini kan 1 ya. 1 dibagi pangkatnya ini 7. Nah, ini yang di dalam kurungnya kita tulis dulu 3x ditambah 4. Nah, ini dikali lagi sama hasil dari koefisien x-nya ya, dikali 3. Nah, jadi 1/21. Oke. Nah, kita udah dapat nih V-nya ya. Terus kita udah dapat U-nya. Kita tinggal masukin ke sini U kali V ya. U-nya adalah X. V-nya adalah ini ya. Berarti berapa tuh? 21 dikali 3x ditambah 4 pangkat tuh 7. Oke. Nah, dikurang integral dari V-nya. Ya enggak? Nah, gitu. Ya kan? V D DU gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa namanya nih? V-nya adalah sama dengan ini kan. Jadi kalau kita tulis integral V-nya adalah 1/21 3x ditambah 4 pangkat 7. Nah, DU-nya ini, DU-nya itu kan sama dengan DX ya. Nah, berarti kita ganti aja DX gitu. Oke. Nah, yang ini tetap ya jadinya X/21 dikali 3x tambah 4 pangkat 7. Nah, yang ini kita integralkan lagi berarti ya. Berarti 1/21. Nah, ini ditambah 1 pangkatnya jadi pangkat 8. Nah, ini anggap aja 1 dibagi gitu kan. Hasil pangkatnya adalah 8 dikali sama ini lagi, dikali 3. Nah, udah ditambah C deh gitu. Nah, maka ini tinggal dikali aja ya. Ini hasilnya ini berapa kali berapa nih. Nah, dapat deh berapa gitu. Udah cukup nih hasilnya seperti ini. Gitu ya. Ini agak banyak soalnya 24 dikali 21 ya. Saya rasa bisa dihitung deh. Oke. Nah, ini cara pertama ya. Kita pakai apa namanya nih? Rumus untuk integral parsial. Nah, cara kedua kita pakai tabel. Ya enggak? Nah, langsung aja. Kita cara kedua. Nah, pakai tabel ya. Jadi yang ini adalah yang kita turunkan. Yang kita turunan gitu. Nah, untuk yang ini kita integralkan. Kita integralkan. Nah, jadi kalau tabel kan dibuat tabel biasa aja. Seperti ini. Nah, ini X-nya. Kalau kita turunkan jadinya 1. Kita turunkan 0 ya. Cukup sampai 0 ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini adalah fungsi yang mau diintegralkan. 3x ditambah 4 pangkat 6. Oke, kalau misalkan kita integralkan tadi ya, berarti kan pangkatnya ditambah 1 jadi 7. Nah, ini 1 dibagi 7 dikali 3 ya di sini. Nah, gitu. Nah, dapat ini. Oke. Nah, lalu diintegralkan kembali ya. Nah, karena ini pangkat 7, kalau diintegralkan kembali berarti 3x plus 4 pangkat 8. Nah, ini kan 1/21. Nah, dikali 1 per ini 8 dikali 3. Nah, udah. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya nanti ini dikali silang seperti ini ya. Nah, ini dikali ini gitu. Nah, yang pertama bertanda positif atau dikali positif. Lalu ini dikali sama ini. Yang kedua dikali negatif. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi X dikali ini gitu kan jadinya adalah X/21 ya dikali 3x ditambah 4 pangkat 7. Dikali positif ya, berarti di depannya positif. Lalu yang ini nih 1 dikali ini berarti kan dikali minus. Nah, berarti hasilnya minus 1/21 dikali 8 dikali 3 dikali 3x ditambah 4 pangkat 8. Jangan lupa plus C.
Nah udah, ini hasilnya seperti itu. Jadi ingat ya, yang pertama positif, yang kedua negatif. Kalau ada lagi nih, belum sampai 0 di sini. Nah kalau dikali lagi, nanti selang-seling. Positif lagi gitu ya, kalau ada lagi negatif lagi, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Semoga paham ya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas, silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.